Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sebagian besar di antara kaum muslimin pasti sudah mengetahui cerita tentang burung ababil. Garis besar dari kisah itu adalah bahwa ada seorang raja yang lalim dari Yaman yang namanya adalah Raja Abraha yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Dia mengirimkan pasukan sejumlah 60.000 orang personil lengkap dengan 13 gajah perangnya. Tetapi pasukan besar itu dicegat di tengah jalan oleh sekawanan burung yang membawa batu-batu dari neraka. Yang burung-burung itu kemudian membombardir pasukan itu sehingga hanya sangat sedikit yang berhasil selamat. Termasuk diantaranya adalah sang raja Abraha yang selamat walaupun dengan luka-luka yang parah itu ketika dia sampai ke kerajaannya, dia meninggal dunia. Kisah ini, kalaupun misalkan kita harus kritis, maka kisah ini bagian terbesarnya adalah bagian dari folklore. Jadi tidak utuh, cerita rakyat saja. Ada di dalam Al-Quran, tapi jumlahnya sangat sedikit. Ada di dalam hadis, tetapi tidak ada hadis sahih yang membicarakan tentang ini. Nah, jadi kisah ini apakah nyata atau tidak? Di episode ini kita akan sama-sama mengungkap apakah kisah burung ababil dengan batu-batu dari nerakanya itu nyata. Jadi ayo kita bahas. Kita mulai pembahasan ini dengan pertanyaan-pertanyaan verifikatif, internal dan eksternal. Pertanyaan-pertanyaan kita mulai dari pertanyaan semacam, apakah cerita seperti ini tuh dongeng atau nyata? Yang bisa kita telusur dari apakah tokoh-tokoh yang disebutkan dalam kisah itu terverifikasi dalam catatan sejarah. Misalkan Abraha itu ada dalam sejarah atau tidak dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang lebih terkait dengan kontennya, yaitu kritik internal adalah, apakah peristiwa burung ababil atau burung yang membawa batu dari neraka yang kemudian ketika dijatuhkan ke pasukan gajah-gajahnya langsung mati, itu adalah sesuatu yang empiris, sesuatu yang mungkin terjadi? Kalau memang begitu, apa nama burungnya, apa batunya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu, mari kita mulai dari yang lebih sederhana, yang awal tadi itu. Apakah tokoh Abraha itu nyata? Atau tokoh-tokoh yang terjadi seputar peristiwa burung ababil itu nyata? Ya, setidaknya untuk Abraha itu benar-benar nyata. Kita sebutkan bahwa Abraha itu adalah seorang raja yang benar-benar berkuasa di wilayah Yaman sekarang, dan namanya itu tercatat di semua sumber yang bisa kita temukan. Di sumber-sumber Romawi dia ada namanya, di sumber Kekaisaran Aksum dia ada namanya, di Persia juga ada namanya, dan dirinya sendiri membuat catatan-catatan sejarah termasuk juga prasasti-prasasti yang semuanya itu merujuk pada satu angka tahun yang sama dan satu tokoh yang sama, yang menunjukkan bahwa Abraha sampai batas ini bukan nama dongeng, tetapi dia memang benar-benar nyata. Bagaimana kisahnya? Jadi garis besarnya itu kurang lebih seperti ini, Baraya. Jadi di tahun 500-an awal itu, Jazirah Arab di wilayah-wilayah yang paling strategis di sana itu telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Di utara, di sekitaran Syam, itu banyak kota-kota yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi, atau setidaknya mendapatkan kekuatan atau pengaruh yang besar dari Yahudi. Kemudian di tengah-tengah ada Yatsrib yang dikuasai oleh orang Yahudi. Kemudian di selatan juga itu ada orang Yahudi yang namanya adalah Zunuwas yang menguasai Yaman. Dia itu adalah seorang raja. Nah, tetapi di sekitaran tahun itu ada gerombolan, ada ekspedisi misionaris dari Kekaisaran Romawi yang berusaha untuk menyebarkan Kristen kemana-mana. Nah, salah satunya ke Yaman. Nah, ini mereka melakukan aksi misionaris, penyebaran dari orang Yahudi, orang Arab, kemudian dikristenkan di situ. Nah, Zunuwas, seorang Yahudi pada waktu itu, rajanya, itu benar-benar kesal dan sangat marah dengan adanya aktivitas misionaris itu. Kenapa? Ada dua alasan. Karena dia itu adalah seorang Yahudi yang secara historis bermusuhan dengan orang-orang Kristen, satu. Dan yang kedua adalah bahwa Zunuwas itu, walaupun orang Yahudi, ayahnya adalah orang Persia, yang Persia ini secara historis juga menjadi musuh bebuyutan bagi Kekaisaran Roma dan Bizantium. Jadi ketika yang mensponsori adalah Kaisar Bizantium untuk menyebarkan Kristen, maka Zunuwas itu memiliki seluruh alasan untuk melakukan pencegahan terhadap aktivitas itu. Maka dibantailah orang-orang Kristen oleh Zunuwas itu di Yaman. Metode paling favoritnya itu adalah dengan membakar orang-orang Kristen hidup-hidup. Kejam ya. Nah, sebagian orang Kristen yang bertahan hidup kemudian mengirim surat ke Kaisar Justinus di Bizantium, di Roma.
di Romawi, Romawi Timur. Dia minta bantuan, Pak, tolong kami dihajar habis-habisan, kami dibantai, bla 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 bla, dan seterusnya dan seterusnya. Kaisar pada waktu itu, Bizantium tidak terlalu kuat, agak melemah pada waktu itu, dan jaraknya terlalu jauh untuk sampai ke Yaman. Maka Kaisar Justinus itu minta bantuan pada sahabatnya, yaitu Kaisar Aksum, namanya Khaled. Nah, Kaisar Aksum, Khaled itu kemudian mengirimkan pasukan untuk menghancurkan Zu'nuwas ini, tetapi gagal. Akhirnya dengan ekspedisi yang kedua dia ngirimkan untuk kedua kalinya di bawah pimpinan Abraha. Nah, Abraha ini benar-benar bisa mengalahkan Zu'nuwas dan kemudian menguasai wilayah Himyar untuk kekaisaran Aksum. Jadi Abraha pada waktu itu bukan raja, dia hanya komandan perang. Bahkan sebenarnya masa lalunya itu adalah budak. Cuman gara-gara budaknya ahli perang, ahli strategi, dia cukup cerdik cendikia pada waktu itu, maka dia diangkat sebagai komandan, dikirim ke Himyar dan berhasil mengalahkan Zu'nuwas yang terpaksa bunuh diri dengan menceburkan ke Laut Merah. Nah, Abraha pada waktu itu langsung menguasai wilayah itu. Perjanjiannya adalah Abraha hanya menjadi komandan perang untuk kekaisaran Aksum. Tapi gara-gara dia itu kepedean dan gara-gara dia itu tamak gitu, maka dia langsung mendeklarasikan bahwa wilayah Himyar itu terlepas dari kekaisaran Aksum. Marah Khalid itu langsung mempersiapkan pasukan yang sangat besar sampai Abraha itu takut. Nah, Abraha langsung minta maaf, kemudian mulai menyatakan atau kemudian mulai memproklamirkan dirinya sebagai bawahan Aksum, tetapi ke rakyatnya ngaku bahwa dirinya itu adalah raja yang merdeka. Jadi politik dua kaki, bermuka dua gitu. Jadi ke Khalid ngomongnya, saya ini adalah bawahan kamu, saya akan ngirim upeti sama kamu dan seterusnya, tapi ke rakyatnya ngakunya adalah dia adalah raja independen dan kerajaannya itu adalah independen gitu. Nah, untuk bisa menjalankan politik dua kaki ini, berdua muka ini, maka dia kemudian cari perhatian, diantaranya adalah dengan membangun gereja yang sangat besar, namanya Al-Qulai. Gereja yang sangat besar itu diharapkan akan menarik sejumlah besar peziarah atau orang-orang suci atau apa untuk tinggal di sana. Sampai batas inilah cerita itu berakhir kalau kita masuk ke dalam sudut pandang sejarah atau sejarah populer gitu. Jadi Abrahanya ada, berkuasanya ada di Himyar, iya, kemudian mendirikan sebuah gereja yang sangat besar, iya, itu semuanya adalah fakta sejarah. Maksudnya ada catatan-catatannya. Tetapi apakah dia kemudian bergerak ke utara untuk menghancurkan Ka'bah? Nah, pada bagian inilah kemudian bagian terbesarnya itu diambil oleh folklore gitu. Apakah itu nyata atau tidak? Sebagian besar sejarawan itu tidak percaya bahwa Abraha pernah melakukan ekspedisi ke utara dengan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Sebagian besar sejarawan dulu tetapi masuk tahun 2000-an itu kemudian muncul beberapa sumber-sumber fakta keras yang menunjukkan bahwa Abraha memang pernah melakukan serangan ke utara. Yang pertama itu adalah dari catatan dan gambar-gambar di dinding di salah satu pegunungan di Yaman, yang di situ menunjukkan ada gambar pasukan gajah. Nah, itu hanya sekedar pasukan gajah saja, nggak ada keterangan apa-apa lagi, ya hanya menunjukkan ada pasukan gajah gitu. Tapi ini adalah bukti yang sangat penting, karena apa? Karena sebenarnya salah satu kritik terbesar Abraha tidak mungkin datang ke Mekah. Kenapa? Kritik terbesarnya itu adalah karena Abraha tidak mungkin memberangkatkan pasukan bergajah. Kenapa seperti itu? Karena dari Yaman ke Mekah itu melewati banyak sekali gurun tandus. Banyak sekali. Ya memang di situ banyak semak-semak belukar dan sebagainya, tapi banyak juga melintasi gurun. Nah, gajah itu tidak mungkin bisa diberangkatkan ke sana karena akomodasi untuk gajah itu berat. Minumnya aja sehari berapa liter gitu. Untuk gajah seekor saja ini bawa 13 gajah gitu. Tetapi dengan adanya bukti tentang pasukan gajah di dinding-dinding batu di Yaman, ini menunjukkan bahwa pasukan gajah itu mungkin saja ada, mungkin saja terbukti. Ditambah lagi dengan usia gambar itu diperkirakan sama dengan usia Abraha, sekitar tahun 500-an, 540-an, 570-an dan seterusnya. Begitu. Kemudian hal lain yang mengungkapkan, yang menguatkan cerita ini adalah bahwa Abraha itu latar belakang militernya adalah dari kerajaan Aksum di Afrika, yang memang mereka terbiasa membawa gajah perang.
Selain itu, Zu-Nuwas yang dari Yaman, yang raja yang ditundukkannya itu ayahnya berasal dari Persia. Yang Persia memiliki kebudayaan dengan kebudayaan perang bawa gajah, yang menunjukkan juga bahwa gajah di Yaman dalam peperangan itu adalah hal yang lumrah pada waktu itu. Begitu. Tapi balik lagi, itu kan cuma catatan dinding yang menunjukkan bahwa ya oke lah, Abraha katakanlah memang punya pasukan gajah, tapi apakah diberangkatkan ke Mekah gitu? Nah, kemudian ternyata ditemukan lagi ada bukti ternyata, yaitu prasasti Himyar. Nah, dalam prasasti Himyar itu disebutkan, tapi ini prasastinya baru ditemukan, itu dijelaskan bahwa Raja Abraha itu memang pernah melakukan ekspedisi ke utara dengan pasukan gajah yang berakhir gagal. Begitu. Nah, tidak ada keterangan apapun lagi, hanya dijelaskan pasukan Abraha pernah mengirimkan pasukan ke utara membawa pasukan gajah yang kemudian dia gagal. Ekspedisi itu gagal. Tapi kalaupun memang Abraha pernah melakukan serangan ke utara, kenapa dia tidak membuat catatannya? Kan dia membuat banyak sekali prasasti, dia membuat banyak catatan. Kenapa Abraha tidak membuat catatan tentang serangan ke utara? Ya, terkait dengan masalah ini, kita juga harus kenal tentang tradisi menulis orang-orang Timur Tengah. Jadi orang-orang Timur Tengah itu biasanya hanya menulis sesuatu yang penting dan kalau dia menang. Kalau dia kalah atau sesuatu yang memalukan itu tidak akan dituliskan. Dulu, para ilmuwan itu pernah sibuk diantaranya, pernah pusing, sibuk mencari-cari sumber tentang misteri hilangnya 50.000 pasukan Persia. 50.000 itu kan pasukannya banyak. Jadi pasukan Persia memberangkatkan, jadi orang Persia memberangkatkan pasukan sampai 50.000 orang ke Mesir, tetapi di tengah jalan dia hilang. Hilang entah kemana, bingung. Nah, kan para sejarawan juga ikut bingung, ini pasukan kemana 50.000 orang, masa nggak kelihatan, nggak ada jejaknya, nggak ada apa-apanya gitu ya. Sampai akhirnya para ilmuwan belakangan banget menemukan catatan di Mesir kuno, bahwa di situ dituliskan bahwa ada serangan dari orang-orang Persia, jumlah pasukannya 50.000 orang, dan kami orang-orang Mesir berhasil mengalahkannya. Nah, angka tahunnya sama, catatannya sama, cuman kata orang Persia hilang, sedangkan kata orang Mesir ada serangan dari Persia dan mereka berhasil mengalahkannya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah orang Persia tidak menceritakan secara jujur tentang kekalahannya sendiri. Nah, ini juga banyak terjadi di Timur Tengah itu, kejadian-kejadian seperti itu. Jadi ada seorang raja, dia akan mencatat banyak sekali rajin, tapi kalau soal kekalahannya dia tidak akan mencatat gitu. Jadi ada kemungkinan kenapa Abraha tidak mencatatnya, tapi ada dalam prasasti, ada dalam folklore, ada dalam ya yang semacam itu gara-gara dia kalah, gara-gara dia gagal gitu. Nah, tapi kemudian oke lah, kita selesai di situ bahwa ternyata Abraha memang ada, serangan itu memang nyata, gajahnya memang benar-benar ada, kemungkinan besar ke Ka'bah dan sebagainya itu memang ada, atau kemungkinan besar ada gitu. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan cerita ada burung yang bawa batu kerikil kemudian menghancurkan gajah? Gimana ceritanya secara empiris? Bisakah kita menjelaskan itu? Nah, satu hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah bahwa yang tadi itu, catatan di dalam Al-Quran jumlahnya sangat sedikit dan di dalam hadis jumlahnya banyak, cukup banyak, tetapi tidak ada yang sahih. Nah, kalau misalkan di dalam Al-Quran, kita pun sebenarnya tidak harus menganggap bahwa itu adalah catatan tentang serangan gajah. Kan catatan di dalam Al-Quran itu adalah di surat Al-Fil itu, yang jumlahnya sangat sedikit, kemudian di situ hanya ada keterangan, ada pasukan gajah yang dihancurkan oleh makhluk-makhluk terbang, ya udah selesai sampai situ. Nggak diceritain siapa rajanya, nggak diceritain apa. Jadi sebenarnya surat Al-Fil itu bisa menceritakan sesuatu yang lain, bisa aja gitu. Cuman mufasir menjelaskan bahwa itu terkait dengan serangan Abraha. Tetapi Al-Quran sendiri secara tekstual tidak pernah menyebut itu di mana, kapan, bagaimana, dan sebagainya. Sebagian besar isi Al-Quran itu adalah penjelasan edukatif gitu, memberikan kepada kita inspirasi, pelajaran dari kisah-kisah masa lalu, tetapi fakta-faktanya itu tidak pernah dikasih penjelasan. Nah, termasuk juga dalam Al-Fil ini tidak ada penjelasan apapun, hanya ada pasukan gajah yang dihancurkan, itu saja. Begitu. Nah, terkait juga dihancurkan oleh apa? Belum tentu juga itu adalah oleh burung. Karena sijil itu belum tentu burung, itu kawanan besar, tapi bisa aja makhluk terbang yang lain gitu.
dan lain sebagainya lah. Nah, jadi kalau misalkan kita dikaitkan dengan masalah ini, Abrahanya nyata, serangannya nyata, serangan bergajahnya nyata, serangan itu gagal juga nyata, lalu kegagalannya diakibatkan oleh apa? Apakah oleh yang tadi itu burung-burung yang ini? Kalau misalkan kita mau bahasnya adalah dengan akademis pure gitu ya, pure akademis gitu, maksudnya empiris gitu, maka kita buka dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu bukan burung yang bawa batu dari neraka, tapi meteor. Jadi meteor di langit, terus pecah. Biasa kan meteor kalau masuk atmosfer pecah gitu. Nah, serpihan-serpihannya itu menjatuhi pasukan yang dimaksud itu. Dan pasukan itu kemudian hancur berkeping-keping. Itu mungkin terjadi seperti itu mungkin. Batu-batu kecil kemudian menghujan pasukan bergajah dan sebagainya dan akhirnya meninggal. Dan di Arab Saudi sekarang ada orang yang mengaku berhasil menemukan satu batu itu. Batunya hitam dan di dalamnya itu ada pareidolia, ada gajah dan gambar burung di situ, sehingga dia tafsirkan bahwa itu adalah batu-batu yang menghancurkan Abraha. Ya, benar atau salahnya nggak tahu, cuman ditawar 46 miliar si batu itu tuh sama orang-orang Arab dan sebagainya. Tapi mungkinkah ini adalah batu meteor? Mungkin saja, karena di dalam Al-Quran sekali lagi belum tentu tafsirannya itu adalah burung. Penjelasan alternatif yang lain adalah bahwa itu bukan burung, itu bukan meteor, tapi wabah penyakit. Jadi Abraha datang sampai ke perbatasan Mekah, tapi ternyata di sana sudah ada wabah penyakit menunggunya, sehingga mereka terkena, termasuk Abraha juga kena, akhirnya mereka semua balik lagi. Kan begitu ceritanya. Nah, ini juga adalah sebuah kemungkinan. Maksudnya setidaknya ada beberapa orang, ada beberapa ulama yang menafsirkan dengan cara yang seperti itu gitu. Jadi maksudnya sekali lagi bukan berarti meragukan kisah ini dan sebagainya, tetapi kisah ini sejak awal memang di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara pasti tentang apa peristiwa itu, sedangkan di dalam hadis tidak banyak hadis-hadis yang sahih terkait dengan hal itu dan sebagainya. Kita masuk ke cerita-cerita empiris, kita menemukan Abraha dan sebagainya itu nyata, tetapi bagaimana cerita tentang kegagalan mereka, apa yang menyebabkan mereka gagal, kita tidak tahu. Tidak ada catatan sejarahnya, tidak ada apapun. Jadi kalau misalkan Baraya mau menganggap, kalau misalkan Baraya mau yang pasti-pasti aja, ya silahkan terima ajaran agama apa adanya, terima keterangan agama apa adanya. Kalau mau yang pasti-pasti aja. Tapi kalau misalkan Baraya mau sedikit skeptis, misalkan masa iya ada yang seperti itu dan sebagainya, maka sejarah itu hanya berhenti pada cerita bahwa Abraha memang pernah melakukan serangan ke utara dengan pasukan gajah dan gagal. Tetapi apa yang menyebabkan kegagalannya itu tidak pernah tercatat dalam sejarah. Oke, Baraya itu saja ya. Semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.